Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi skincare series aku. Dan kali ini aku bakalan bahas all about sunscreen. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa bagi kalian-kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol notifikasinya supaya kalian bisa dapat info terupdate kalau aku lagi upload video baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. All about sunscreen. Di sini aku bakalan kupas tuntas semua tentang sunscreen atau tabir surya. Nah, buat kalian-kalian yang baru mau mulai skincarean, tahap ini juga merupakan tahap yang paling penting karena menggunakan sunscreen sangat memiliki banyak manfaat buat kulit wajah kita. Yang pertama yaitu menghilangkan noda-noda hitam di wajah. Terus dia juga bisa membantu mengecilkan pori-pori dan menjaga wajah kita agar terhindar dari paparan langsung sinar matahari. Jadi sunscreen ini sangat berguna juga buat kita. Nah, aku akan mulai dari pengertian sunscreen. Nah, aku udah buat daftarnya di sini buat kalian. Dan di sini aku udah mengumpulkan berbagai informasi yang aku rangkum dan akan aku bacakan buat kalian semua yang malas buat searching Google buat baca-baca. Semua informasi ini aku cari di Google, jadi kalian juga ya bisa nyari di sana. Tapi kalau kalian malas buat nyari dan baca-bacanya, di sini aku udah rangkum secara lengkap tentang semuanya. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Apa itu sunscreen? Sunscreen atau tabir surya adalah lotion cair kimiawi yang bertindak sebagai penyaring sinar matahari. Nah, sunscreen itu terdiri dari dua macam jenis sunscreen. Yang pertama yaitu sunscreen yang terdiri dari chemical atau komponen kimia, dan ada juga yang terdiri dari physical komponen. Physical sunscreen merupakan krim tabir surya yang mengandung mineral aktif seperti titanium dioksida dan zinc oksida. Fungsi dasarnya yaitu menghalangi kulit dari paparan sinar matahari dengan cara menghalangi dan memantulkan sinar matahari pada permukaan kulit. Jadi cara kerjanya, ketika ada sinar yang mendekati kulit kita, si sunscreen ini kemudian menghalangi dan memantulkan kembali. Jadi sinar mataharinya tidak masuk dan terserap ke kulit kita. Nah, biasanya physical sunscreen itu teksturnya lebih kental daripada si physical sunscreen teksturnya lebih kental daripada si chemical sunscreen, sehingga sunscreen yang jenis physical ini lebih berpotensi untuk menyumbat pori-pori. Sedangkan untuk physical sunscreen ini sendiri, dia bekerja secara langsung untuk menangkal sinar UVA dan UVB yang kita tahu bersama sangat tidak baik buat kulit. Pada saat diaplikasikan pada permukaan kulit, physical sunscreen ini tidak perlu kita tunggu lama untuk merasakan efeknya. Jadi ketika kita sudah selesai pakai dan kita akan keluar, dia bisa langsung bekerja memantulkan sinar matahari yang akan masuk ke kulit kita. Tapi kelemahannya, physical sunscreen ini lebih mudah terhapus dari permukaan kulit. Nah, lanjut ke chemical sunscreen. Chemical sunscreen berfungsi melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Jadi, kalau physical sunscreen sinar mataharinya dipantulkan, kalau chemical sunscreen sinar mataharinya diserap kemudian dirubah menjadi energi panas. Oleh sebab itu, kadang ada beberapa jenis sunscreen yang setelah kita pakai terus kita keluar, muka kita terasa suhunya beda dengan badan kita karena mungkin bahan dari sunscreen yang kita gunakan adalah bahan yang chemical. Kemudian
katanya setelah diserap, sunscreen yang memiliki kandungan chemical sunscreen ini akan melepaskan uap panas yang sudah diubah dari sinar matahari. Jadi sinarnya datang, diserap kulit, dirubah menjadi energi panas, kemudian dilepaskan lagi. Nah, di sini chemical sunscreen ini kelebihannya lebih gampang diserap oleh kulit dan tidak berpotensi menyumbat pori karena teksturnya yang lebih thick daripada physical sunscreen. Kemudian sedangkan untuk kelemahannya, chemical sunscreen ini di dalamnya memiliki kandungan alkohol sehingga lebih rentan menyebabkan infeksi dan alergi pada kulit daripada si physical sunscreen tadi. Nah, di dalam chemical sunscreen ini semakin tinggi SPF-nya semakin baik buat kulit kita. Karena SPF-nya semakin tinggi, maka kemungkinan reaksi dari sinar matahari seperti kulit terbakar atau belang atau gosong akan semakin kecil di kulit kita. Nah, jadi intinya physical sunscreen itu kerjanya memantulkan lagi sinar matahari dari kulit kita, kemudian teksturnya lebih kental dan tidak membutuhkan waktu lama untuk pengaplikasiannya. Tetapi kelemahannya dia berpotensi menyumbat pori-pori dan lebih mudah terhapus dari permukaan kulit. Sedangkan untuk chemical sunscreen-nya dia berfungsi menyerap energi panas tersebut, kemudian energi panas tersebut dilepaskan dari dalam kulit. Nah, kelebihannya di sini dia teksturnya thick, gampang diaplikasikan ke kulit dan tidak perlu menunggu lama. Tetapi kekurangannya si chemical sunscreen ini dia mengandung alkohol sehingga dapat berpotensi untuk menyebabkan alergi di kulit kita. Terus kelebihannya juga chemical sunscreen ini SPF-nya lebih tinggi dan lebih besar. Nah, tapi secara keseluruhan antara physical dan chemical sunscreen ini lebih aman menggunakan si physical sunscreen daripada si chemical sunscreen karena si physical sunscreen ini lebih aman dan lebih bisa ditoleransi oleh kulit kita. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa tidak ada sunscreen yang dapat meredam 100% efek buruk dari sinar matahari. Oleh sebab itu, kita jangan hanya mengandalkan si sunscreen itu sendiri. Setelah kita pakai, kemudian kita langsung panas-panasan, berjemur. Nah, ingat ya, tidak ada sunscreen yang dapat meredam 100% efek buruk dari sinar matahari. Jadi sedapat-dapat mungkin jangan suka berada atau jemur-jemuran di bawah paparan sinar matahari dalam waktu yang lama kalau kalian ingin kulit kalian jadi bagus. Tapi kalau kalian mau kulitnya tan, nggak apa-apa sih tan, asal kita juga berjemurnya dalam waktu yang masih masuk akal, masih wajar ya. Jangan sampai karena ingin membuat kulit menjadi tan, menjadi lebih eksotis dan akhirnya kita berjemur dalam waktu yang lama, itu juga nggak baik bagi kulit. Nah, ingat baik-baik bahwa seperti tadi udah 3 kali ya aku katakan bahwa sunscreen tidak dapat meminimalisir 100% kerusakan kulit, tetapi setidaknya dia dapat menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Nah, setelah tahu apa itu sunscreen, jenis-jenisnya apa, kelebihan dan kekurangannya apa dari jenis-jenis sunscreen tersebut, nah di sini aku mau kasih tahu manfaat sunscreen. Manfaat sunscreen yang pertama, meminimalisir paparan sinar matahari ke kulit kita. Yang kedua, mencegah kanker kulit. Yang ketiga, mencegah penuaan dini karena
dengan menggunakan sunscreen yang SPF-nya minimal 30 ke atas, kita dapat menangkal efek radikal bebas di kulit kita, dimana kita tahu efek radikal bebas itu dapat menyebabkan penuaan dini. Dengan menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 ke atas, kita bisa menangkal efek radikal bebas ini. Terus kegunaan selanjutnya yaitu mencegah komedo dan mencegah kulit terbakar. Nah, buat kalian-kalian yang udah ngerti, terus kalian sekarang mau mulai atau mau membeli produk sunscreen. Di sini aku kasih tipsnya ya. Yang pertama, pilihlah sunscreen yang berlabel broad spectrum. Karena sunscreen yang ada label broad spectrumnya ini dapat melindungi kalian dari sinar UVA dan UVB. Tanpa label broad spectrum ini, jangan percaya bahwa sunscreen tersebut aman buat kalian dan dapat melindungi kulit kalian dari bahaya sinar matahari. Yang kedua, pilihlah sunscreen dengan tingkat SPF minimal 30 ke atas. Yang ketiga, kalaupun kalian ingin memakai SPF yang lebih rendah karena kalian membaca misalnya bahaya SPF yang tinggi atau apalah mengenai sun protection factor. Jadi SPF itu kepanjangannya sun protection factor. Kalaupun kalian ingin menggunakan sunscreen dengan SPF di bawah 30, kalian harus rajin-rajin apply produk sunscreennya ke wajah kalian. Nah guys, itu tadi pengertian, jenis-jenis, manfaat, serta tips buat kalian yang mau mulai menggunakan sunscreen. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga klik like, komen di bawah video-video apa atau tips-tips kecantikan apa yang kalian pengen aku buat lagi. Dan jangan lupa juga tungguin video-video tentang kecantikan aku setiap hari Selasa dan hari Sabtu jam 7 malam. Terima kasih sudah menonton, bye!